Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Prasetyo dari kelas IF21F dengan NIM 21416255 Tujuannya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem terdistribusi, di mana diminta untuk membuat materi penamaan dalam sistem terdistribusi, di mana untuk mata kuliah ini diampu oleh Bapak Yana Cahyana MKo. Nah, untuk materi yang akan dibawakan, di sini ada 9 poin. Untuk yang pertama, di sini ada definisi penamaan. Yang kedua ada tujuan penamaan. Yang ketiga ada prinsip dasar penamaan. Yang keempat ada jenis-jenis penamaan. Yang kelima ada sistem penamaan terdistribusi. Yang keenam ada masalah dalam penamaan. Yang ketujuh ada strategi penyelesaian masalah penamaan. Yang kedelapan, keamanan dalam penamaan terdistribusi. Dan yang kesembilan, kesimpulan dan penutup. Nah, untuk yang pertama, di sini ada definisi dari penamaan, di mana untuk penamaan ini adalah suatu proses memberi label atau nama pada berbagai entitas atau komponen dalam sistem, seperti komputer, server, perangkat jaringan, aplikasi, atau sumber daya lain dalam jaringan terdistribusi. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, di sini ada tujuan penamaan, di mana untuk yang pertama di sini ada mengidentifikasi objek secara unik. Tujuan penamaan dalam sistem terdistribusi yaitu untuk memberikan identitas unik bagi objek atau layanan sehingga sistem dapat menemukannya dan berinteraksi tanpa kebingungan dengan objek lainnya. Nah, untuk yang kedua dari tujuan penamaan yaitu mengabstraksi detail dan detail implementasi, di mana penamaan ini dapat membantu untuk menyembunyikan detail implementasi dan lokasi objek. Jadi memungkinkan akses tanpa perlu mengetahui lokasi sebenarnya, baik di server lokal maupun server lain di lokasi yang berbeda. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip dasar dari penamaan. Di sini ada 4 poin. Untuk yang pertama, di sini ada nama atau names, atau identifier untuk objek atau sumber daya dalam sistem. Nah, nama dapat berupa string, angka, atau alamat yang simbolis. Yang kedua ada bidding, di mana bidding ini proses mengasosiasikan sebuah nama dengan objek yang diidentifikasinya. Nah, yang ketiga di sini ada resolusi nama, di mana proses menerjemahkan nama ke alamat atau objek yang sesuai. Lalu yang keempat ada hierarki nama. Jadi sistem nama dapat diatur dalam hierarki untuk mempermudah pengelolaan dan resolusi nama. Nah, di sini contohnya yaitu DNS dalam internet. Lalu di sini ada jenis-jenis penamaan, di mana untuk yang pertama di sini ada plate naming, di mana untuk plate naming ini adalah metode penamaan yang menggunakan mengidentifikasi unik tanpa struktur hierarki. Nah, setiap nama dalam sistem ini biasanya berupa deretan karakter atau angka yang langsung merujuk pada objek tertentu tanpa keterkaitan dengan entitas lain. Contohnya alamat IP. Yang kedua di sini ada hierarchical naming, di mana mengorganisasikan nama secara berjenjang yang mempermudah pengelompokan dan pengelolaan objek dalam skala besar. Nah, untuk nama ini disusun dari yang lebih umum ke yang lebih spesifik sehingga mempermudah identifikasi objek berdasarkan posisi dalam hierarki. Nah, contoh dari hierarchy naming ini yaitu DNS, Domain Name System. Yang ketiga ada attribute based naming, di mana ini adalah metode penamaan di mana pencarian objek dilakukan berdasarkan atribut atau deskripsi dari objek tersebut. Jadi bukan melalui nama tetap. Nah, sistem ini juga memungkinkan pencarian lebih fleksibel sesuai dengan karakteristik objek. Nah, contohnya dari atribut base naming ini yaitu LDAP, yaitu bisa disebut Lightweight Dictionary Access Protocol. Lalu selanjutnya di sini ada sistem penamaan terdistribusi. Nah, untuk yang pertama di sini ada Domain Name System atau DNS. Nah, sistem penamaan hierarkis yang digunakan untuk menghubungkan nama domain ke alamat IP. Nah, fungsi utama dari DNS ini yaitu untuk mengubah nama domain yang lebih mudah diingat manusia. Nah, seperti contoh bisa kita lihat di sini ada contoh.com. Nah, menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang kedua ada directory directory service, yaitu
Untuk mekanisme yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi tentang objek dalam jaringan berdasarkan atribut tertentu. Nah, untuk misalnya contohnya yaitu LDAP untuk memungkinkan organisasi untuk mengelola data penggunaan seperti email, jabatan, dan kelompok kerja. Lalu di sini ada poin dari masalah dalam penamaan terdistribusi, di mana yang pertama di sini ada ambiguitas. Nah, jadi ketika sistem terdistribusi ini tumbuh ada risiko namanya ambiguitas. Nah, jadi di mana bisa jadi atau bisa terjadi dua objek mungkin mencoba menggunakan nama yang sama. Nah, hal ini dapat memicu kebingungan dan konflik nama dalam akses sumber daya. Lalu yang kedua ada skabilitas, di mana untuk skabilitas ini yaitu penamaan harus bisa mendukung sistem yang besar dan terus berkembang tanpa menimbulkan penurunan suatu kinerja sistem. Nah, sistem penamaan yang tidak tersebut dengan baik, jadi dapat tidak efisien seiring bertambahnya jumlah objek. Lalu yang ketiga ada dinamika lokasi, di mana objek atau sumber daya sistem terdistribusi bisa berpindah lokasi. Jadi untuk tetapi penamaan harus tetap konsisten. Misalnya ketika server dipindahkan ke lokasi lain, nama yang digunakan untuk mengakses server tersebut tetap harus sama agar tidak mempengaruhi pengguna. Lalu di sini ada strategi penyelesaian masalah. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama di sini menggunakan global naming scheme, yaitu bisa mengatasi ambiguitas dengan skema nama unik di seluruh jaringan, seperti menggunakan DNS untuk mencegah konflik nama. Lalu yang kedua ada caching dan replication, di mana ini untuk mengatasi skabilitas dengan caching untuk lebih cepat dan replikasi untuk meningkatkan ketersediaan serta kinerja sistem. Nah, untuk yang ketiga di sini ada location transparency, di mana ini untuk mengatasi dinamika lokasi dengan memastikan nama tetap konsisten meskipun lokasi objek berubah. Nah, di sini ada keamanan dalam penamaan terdistribusi. Kita bisa menggunakan DNS SEC, yaitu kita bisa sebut DNS Security Extension. Nah, ini untuk melindungi sistem dari manipulasi data dengan menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan keaslian dan integritas nama dalam DNS. Yang kedua, kita bisa menggunakan enkripsi. Nah, ini untuk mengamankan komunikasi penamaan melalui enkripsi pada permintaan DNS. Nah, jadi sehingga kita bisa mencegah dari serangan-serangan, penyadapan, dan manipulasi. Nah, yang ketiga di sini ada kita monitoring dan failover, di mana untuk mengatasi serangan seperti DNS spoofing dengan pemantauan aktivitas dan penerapan server cadangan failover. Jadi kita bisa menjaga atau ketersediaan dan keamanan sistem penamaan. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Jadi penamaan dalam sistem terdistribusi ini sangatlah penting. Jadi untuk memberikan identitas unik dan menyederhanakan akses ke entitas. Nah, untuk metode penamaan seperti pair naming, hierarchical naming, atribut, dan atribut based naming, ini dapat mempermudah dalam suatu pengelolaan penamaan di sistem terdistribusi. Nah, lalu untuk tantangannya seperti stabilitas, ambiguitas, dan perubahan lokasi bisa diatasi dengan melalui skema global, caching, dan replikasi. Lalu untuk keamanan bisa diperkuat dengan tadi untuk DNSSC atau untuk menggunakan enkripsi juga dan pemantauan untuk menjaga integritas dan ketersediaan sistem. Nah, terima kasih. Nah, mungkin segitu saja presentasi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam penyampaian materi presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.